Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Pada kesempatan kali ini, kira-kira kita akan belajar tentang apa nih? Seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita main dulu. Kita akan main tebak nama profesi. Apakah teman-teman sudah siap? Mari kita mulai. Tebak profesi yang pertama. Nah, Bu Eka akan buka satu potongan puzzle. Kemudian teman-teman coba untuk menebaknya ya. Oke, Bu Eka sudah buka nih teman-teman satu potongan puzzle-nya. Kira-kira apa ya profesinya? Ada yang sudah bisa menebak? Bu Eka akan buka potongan puzzle yang kedua. Nah, semakin terlihat nih teman-teman. Dan jawabannya adalah jeng jeng jeng, astronot. Tebak profesi yang kedua. Ada 3 potongan puzzle. Bu Eka akan buka satu persatu. Bu Eka buka potongan puzzle yang pertama. Nah, sudah terlihat belum teman-teman? Kira-kira ada yang sudah tahu jawabannya? Bu Eka buka potongan puzzle yang kedua. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah jeng jeng jeng, chef atau koki. Tebak profesi yang ketiga. Nah, kalau ini sepertinya sudah terlihat ya. Bu Eka buka potongan puzzle yang pertama. Kayaknya teman-teman udah langsung tahu jawabannya nih. Bu Eka buka potongan puzzle yang kedua. Ya, semakin terlihat jawabannya. Oke, kita buka. Jawabannya adalah jeng jeng jeng, dokter. Oke, sekarang kita akan mulai belajar. Bu Eka tanya nih, teman-teman masih ingat nggak ya pengertian hak dan kewajiban yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Oke, kita bahas ya pengertian dari hak terlebih dahulu. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Kalau hak adalah sesuatu yang kita terima, berarti kewajiban itu apa ya teman-teman? Masih ingat? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, setelah teman-teman ingat pengertian hak dan kewajiban, kira-kira manakah yang harus didahulukan? Hak atau kewajiban? Menurut teman-teman, yang mana nih yang harus didahulukan? Jawabannya adalah kewajiban. Jadi, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita bisa memperoleh hak kita. Nah, berikut ini Bu Eka akan tampilkan 3 gambar nih teman-teman. Gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, dari ketiga gambar tersebut, coba teman-teman tentukan gambar yang mana yang merupakan kewajiban. Apakah gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga ya? Yang merupakan kewajiban adalah gambar yang pertama, yaitu kewajibannya ikut kegiatan di lingkungan masyarakat. Pada gambar adalah ikut kegiatan siskamling atau ronda malam. Kalau kewajiban sudah kita laksanakan, kira-kira hak kita yang mana ya teman-teman? Apakah gambar kedua atau gambar yang ketiga?
Jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita mengikuti ronda malam, berarti hak kita adalah kita memperoleh lingkungan yang aman, yaitu pada gambar ketiga. Sedangkan gambar kedua adalah akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban. Contohnya dalam hal ini bisa terjadi pencurian nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada 3 gambar lagi nih teman-teman. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Kira-kira kewajiban kita yang mana ya teman-teman? Apakah gambar yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, kewajiban kita yaitu pada gambar yang kedua, yaitu membersihkan lingkungan. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita membersihkan lingkungan, maka kita akan memperoleh hak kita yaitu mendapat lingkungan yang bersih. Nah, contohnya pada gambar yang pertama ini teman-teman. Sedangkan pada gambar ketiga, teman-teman lihat kan lingkungannya kotor? Itu adalah akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Yang selanjutnya, ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Kewajiban kita yang mana nih teman-teman? Gambar pertama, gambar kedua, atau yang ketiga? Iya, kewajiban kita adalah menggunakan helm pada gambar yang ketiga. Sedangkan pada gambar yang pertama, jika kita sudah menggunakan helm, maka kita memperoleh hak kita untuk menggunakan jalan raya. Gambar yang kedua menunjukkan akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Jika teman-teman ingin bepergian menggunakan jalan raya dan mengendarai sepeda motor, tetapi tidak menggunakan helm, maka akibatnya teman-teman bisa ditilang oleh polisi. Nah, berikut ini adalah kewajiban dalam berlalu lintas nih teman-teman. Yang pertama, menggunakan helm dan membawa surat-surat kendaraan. Yang kedua, menyeberang melalui zebra cross atau jembatan penyeberangan orang. Yang ketiga, menaati rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, berjalan kaki di trotoar. Nah, jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan memperoleh hak kita, yaitu menggunakan jalan raya dan berjalan di trotoar dengan aman. Nah, selanjutnya adalah kewajiban di tempat umum. Yang pertama, mengantre dengan tertib saat membeli tiket atau saat antre membayar di kasir ya teman-teman. Kemudian yang kedua, menjaga fasilitas permainan di taman bermain. Yang ketiga, tidak merusak tanaman di tempat umum atau milik orang lain. Yang keempat, menyiram toilet setelah digunakan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan dimanapun teman-teman berada. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita di tempat umum, kita dapat memperoleh hak kita. Yang pertama, yaitu dapat menggunakan fasilitas permainan dengan nyaman. Yang kedua, lingkungan akan menjadi bersih. Nah, coba teman-teman perhatikan potongan berita berikut ini. Dari gambar, menurut teman-teman, apakah orang-orang pada gambar tersebut sudah melaksanakan kewajibannya pada masa pandemi seperti ini? Dan apakah mereka sudah memperoleh haknya? Kira-kira kewajibannya apa ya teman-teman? Nah, pada masa pandemi seperti ini, kewajibannya yaitu menjaga jarak atau social distancing dan menggunakan masker. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita tersebut, maka hak yang kita peroleh adalah kita aman dari COVID-19. Berikutnya,
Berita yang kedua. Coba teman-teman perhatikan gambar. Menurut teman-teman, apakah para pesepeda sudah melakukan kewajibannya? Dan apakah para pesepeda ini sudah memperoleh haknya? Gimana nih teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Apa ya kewajibannya? Nah, dari berita ini, kewajibannya yaitu, para pesepeda harus menggunakan jalur khusus sepeda dan menggunakan lajur di sebelah kiri. Nah, teman-teman perlu tahu di beberapa kota besar sudah disediakan jalur khusus untuk para pesepeda. Jika sudah melaksanakan kewajibannya, maka para pesepeda ini memperoleh haknya, yaitu menggunakan jalan. Nah, sekian pemaparan materi dari Bu Eka tentang hak dan kewajiban kali ini. Semoga dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Jangan lupa setelah ini kerjakan tantangannya. Bu Eka akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.